Hari ulang tahun seharusnya menjadi hari yang membahagiakan untuk kita. Tapi bagaimana jika hari ulang tahun yang seharusnya penuh kebahagiaan justru menjadi hari di mana mimpi buruk kita menjadi kenyataan? Mungkin ini yang terjadi kepada Katy Beer yang justru mengalami hal yang paling tidak mengenakan di hari ulang tahunnya. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Kasus ini akan kita buka dengan membahas latar belakang main karakter kita kali ini, yaitu Katy Beer. Katy Beer adalah seorang gadis yang hidup bersama ibu baptis dan suaminya yaitu Linda dan Sal di sebuah desa di Bayshore yang terletak di pinggiran kota New York. Katy mulai hidup dengan mereka dari usia yang masih sangat muda karena ibunya Marilyn Beer menelantarkannya. Kehidupan Katy di masa ini bisa dibilang sangat miris jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Di mana Linda dan Sal mengisolasi Katy dari dunia luar, tidak menyekolahkannya, dan sering memperlakukan Katy secara tidak pantas. Hal-hal seperti membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci baju, membersihkan kamar mandi, dan memasak bukanlah hal asing untuk Katy. Daftar pelakuan tidak pantas yang diterima Katy ini tidak berhenti di sini saja, di mana Sal pernah beberapa kali berbuat tidak senonoh kepada Katy dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu ketika usianya masih 2 tahun sampai 7 tahun. Katy yang sudah mulai merasa muak pun akhirnya memberitahu ibu baptisnya tentang perlakuan tidak pantas yang dilakukan suaminya itu kepadanya. Tapi bukannya mempercayai Katy, Linda malah menyebut Katy sebagai pembohong. Di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang mengerikan dan terasingkan dari dunia luar, John Esposito hadir dan mengulurkan tangannya untuk Katy. John Esposito bisa dibilang adalah teman dari Linda dan Sal. Di waktu ini John dan Katy kerap kali menghabiskan waktu bersama-sama. John selalu hadir untuk Katy ketika dia membutuhkan kasih sayang, dan dia juga selalu menghibur Katy ketika dia sedang sedih. Katy sangat menikmati waktunya bersama John, dan selama berteman bertahun-tahun, John tidak pernah melakukan hal-hal buruk kepadanya tidak seperti keluarganya. 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-10, Katy dan John berencana untuk merayakan ulang tahunnya di Spaceplex dan bersenang-senang di sana. Tapi bukannya bersenang-senang, Katy malah menghabiskan hari ulang tahunnya mengalami peristiwa paling mengerikan dalam hidupnya. Pada tanggal 28 Desember tahun 1993, tepatnya 2 hari sebelum Katy berumur 10 tahun, Katy dan John bersama-sama pergi ke tempat yang sangat ingin Katy kunjungi, yaitu Spaceplex. Mereka berdua di sana berencana untuk bersenang-senang dan menghilangkan kesedihan yang Katy rasakan. Akan tetapi, bukannya bersenang-senang, Katy malah menghilang bak di telan bumi. It was so big, it knocked me on the other side. Oh no, here he comes, I gotta go. Katie. Ini adalah rekaman telepon yang diterima Linda beberapa saat setelah Katy menghilang. Linda pun segera melaporkan perihal hilangnya putri baptisnya itu ke kantor polisi. Tidak lama kemudian, polisi pun sampai di Spaceplex dan berhasil menemukan John yang saat itu sedang mencari Katy. Para petugas pun saat itu langsung mengamankan area itu dan mulai melakukan pencarian. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak bisa menemukan jejak maupun lokasi keberadaan Katy setelah mencari seharian penuh. Di sisi lain, Katy sedang berusaha untuk melepaskan dirinya dari sang penculik. Tapi apa daya, badan Katy yang lebih kecil berkali-kali lipat dari sang penculik tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti. Katy saat itu menjelaskan kalau si pria itu membawanya ke sebuah lemari, di mana pria itu membuka sebuah pintu menuju sebuah tunnel.
tunnel itu berada tepat di balik tembok. Dan uniknya, tunnel itu terlihat seperti dibangun oleh seorang yang expert, di mana ukuran dan sudutnya bisa dibilang sangat rapi dan presisi. Katie kemudian disuruh merangkak sampai ke ujung pintu rahasia, di mana si pria itu menyuruhnya untuk masuk ke dalam pintu yang menuju ke suatu ruangan. Katie saat itu menyebut ruangan itu sebagai dungeon saking rumitnya akses masuk ke ruangan itu. Ruangan yang baru saja dimasuki Katie tidak kalah mencekamnya dibanding tunnel yang baru saja dilewati Katie. Di mana di ruangan itu terdapat kasur kotor, TV, dan peti mati kedap suara yang dikelilingi rantai. Dan setelah memasuki ruangan itu, si pria itu mengatakan kepada Katie bahwa ini adalah rumah barunya mulai sekarang. Para petugas yang menangani kasus ini pun mulai menginvestigasi dan mengumpulkan keterangan beberapa orang terdekat Katie, terutama Linda, satu-satunya orang yang menerima telepon terakhir dari Katie. Linda saat itu menjelaskan bahwa dia mendengar suara Katie mengatakan bahwa dia harus segera pergi karena ada seorang pria yang mendatanginya dengan pisau di tangannya. Linda juga menambahkan bahwa dia sempat mengangkat telepon itu, tapi dia tidak mendengar suara apapun. Seorang polisi yang memimpin jalannya penyelidikan kasus ini yaitu Dominic Veron, berpikir mungkin ini bukanlah kasus penculikan asli dan mungkin ada orang yang membuat kasus ini terlihat seperti kasus penculikan. Asumsi Dominic ini berawal dari keterangan Linda yang menyebutkan kalau Katie sudah menutup teleponnya ketika dia baru menerima telepon. Dan yang semakin membuatnya meragukan kasus ini adalah bagaimana seorang gadis berusia 9 tahun bisa lolos dari penculik dan menggunakan telepon, dan kok bisa anak 9 tahun menggunakan istilah kidnap. Tapi asumsi akan tetap menjadi asumsi tanpa adanya bukti. Karena Dominic tidak mempunyai bukti yang mendukung asumsinya, dia harus menyingkirkan sementara asumsinya itu dan berfokus untuk menemukan Katie secepat mungkin. Dominic pun menyerahkan rekaman telepon Katie kepada FBI untuk diteliti lebih lanjut. Berhubung tidak ada tanda-tanda Katie di Spaceplex dan minimnya bukti dalam kasus ini, Dominic memutuskan untuk mendatangi ibu kandung Katie yaitu Marilyn Beer untuk meminta keterangannya. 95% kasus penculikan dilakukan oleh orang-orang terdekat. Data ini membuat Dominic saat itu mencurigai 4 orang yang mungkin adalah pelaku dalam kasus ini. Orang-orang itu adalah Linda, Sal, Marlene, dan John. Setelah beberapa saat meneliti rekaman telepon Katie, FBI mendapatkan sebuah fakta bahwa anehnya telepon yang dilakukan Katie berasal dari telepon booth yang terletak di dekat Spaceplex. Kenapa aneh? Karena para petugas sama sekali tidak menemukan jejak Katie di tempat itu saat melakukan investigasi. Tidak hanya itu, nomor itu juga tercatat menghubungi nomor telepon Linda sebanyak 19 kali sebelum si penelepon meninggalkan pesan. Penemuan yang lebih menggelegar pun kembali berhasil ditemukan oleh FBI, di mana mereka mengatakan kalau suara Katie di dalam telepon itu berasal dari sebuah rekaman. Mereka saat itu menduga kalau si penculik dengan sengaja menyuruh Katie untuk mengatakan hal itu dan merekamnya, lalu memutar rekaman itu saat melepon Linda menggunakan telepon umum di dekat Spaceplex. Penemuan ini pun membuat petugas saat itu menyadari bahwa mereka telah masuk dalam perangkap si pelaku yang berencana untuk membuat mereka berpikir bahwa Katie telah diculik. Dan setelah mendapatkan fakta yang menggegerkan ini, para petugas menjadi sangat berhati-hati dalam melakukan investigasi karena mereka saat itu berhadapan dengan mastermind yang sangat cerdik. Kembali ke dungeon, Katie yang menyadari kalau pintu peti mati itu agak longgar langsung menendang-nendang pintu itu sampai pintunya terbuka. Tapi setelah pintu itu terbuka, dia menyadari kalau hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari dungeon itu karena rumitnya akses keluar dari tempat itu. Tidak putus asa di situ saja, Katie mencoba untuk mencari suatu barang yang bisa digunakan untuk melindungi dirinya dari sang penculik. Katie kecil pun menemukan rentengan kunci dan dia langsung menyembunyikan salah satu kunci itu di bawah kasurnya.
Niat Katie untuk melawan si pelaku pun sirna saat mendengar langkah kaki si pelaku yang menyadarkannya bahwa nyalinya tak sebesar itu. Katie pun langsung kembali ke ruangannya setelah dia mendengar si pelaku sedang berjalan menuju ke arahnya. Dan setibanya si pelaku di ruangan gadis itu, tanpa basa-basi pria itu langsung meniduri Katie. Hari demi hari pun berlalu tanpa kejelasan di mana keberadaan Katie. Pihak berwajib pun masih berusaha untuk menyatukan kepingan-kepingan puzzle untuk menemukan di mana Katie dan siapa yang telah melakukan hal ini. Ibu Katie yaitu Marilyn yakin bahwa yang telah menculik putrinya itu adalah Linda dan Sal karena mereka telah kehilangan hak asuh Katie setelah dia mengajukan tuntutan pelecehan seksual yang dilakukan Sal kepada Katie. Akan tetapi, perkataan Marilyn itu tidak membuat para petugas dan Dominic percaya begitu saja. Karena bisa saja pelaku dari kasus ini adalah Marilyn dan dia sedang berusaha untuk memframing beberapa orang sebagai pelaku untuk melepaskan tuduhan kepadanya. Tidak heran kalau Marilyn ditetapkan sebagai salah satu suspek di dalam kasus ini. Pasalnya, ada banyak motif yang bisa membuat Marilyn mampu melakukan hal ini. Salah satu motif yang sekiranya cukup kuat adalah dia dan putranya Little John menculik Katie dengan tujuan untuk membebaskan putrinya itu dari Sal dan Linda dan membuat John Esposito menjadi kambing hitam. Asumsi para petugas dan Dominic bahwa salah satu anggota keluarga Katie adalah pelaku dalam kasus ini pun tidak terbukti karena mereka semua memiliki alibi yang kuat. Jadi kalau bukan mereka, berarti satu-satunya nama yang tersisa dalam daftar orang yang mungkin adalah pelaku di balik hilangnya Katie adalah John Esposito. Para petugas pun mulai memusatkan perhatian mereka kepada pria gloomy itu. John ini mempunyai latar belakang yang sangat mendukung untuk menjadi pelaku dalam kasus ini. Di mana John pernah terlibat dalam kasus penculikan gadis berusia 7 tahun yang terjadi 15 tahun sebelum Katie menghilang. Pihak polisi pun datang ke rumah John untuk menggeledah rumah itu. Namun tidak ada bukti tindak kejahatan yang mereka temukan di rumah pria itu. Meskipun begitu, para petugas tetap memantau gerak-gerik John selama berhari-hari. Bahkan Dominic kerap kali masuk ke rumah John untuk menginterogasi John. Dan dari beberapa interogasi yang dilakukan Dominic, dia menjadi semakin yakin kalau John adalah pelaku dalam kasus ini. Hal ini pun menarik perhatian media lokal yang selama ini meliput kasus hilangnya Katie, dan mereka semua juga ikut mengelilingi rumah John. Tekanan dari berbagai pihak seperti polisi, media, dan masyarakat membuat John merasa frustasi dan semakin terpojokkan. Since polisi dan media tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya karena tidak ada bukti, John pun mulai membuat rencana untuk melepaskan tuduhan kepada dirinya. John dengan wajah masam berjalan menuju ke suatu ruangan, menarik rak buku di ruangan itu, dan masuk ke sebuah ruangan untuk menemui Katie. Dan rencana yang ada di dalam kepala John saat itu adalah menyebarkan info secara diam-diam bahwa Katie sudah meninggal. Katie yang sedang terdiam di dalam ruangan dengan keadaan rantai yang mengikat lehernya mendapatkan tawaran dari John agar dia mau berpura-pura meninggal, agar John bisa memfotonya dan mengirimkan foto itu kepada polisi. Tapi untungnya Katie saat itu menolak permintaan John. Dan yap, benar. Pelaku dalam kasus ini selama ini adalah John. Orang yang selalu menghibur Katie dan sudah dianggap Katie sebagai temannya. Setelah mendapatkan permintaan dari John, Katie yang takut akan dilenyapkan John pun mulai jarang tidur dan menolak untuk memakan segala jenis makanan yang diberikan pria itu. Karena bisa saja makanan itu telah dicampur racun atau pil tidur, agar John bisa memfotonya dan melepaskan diri dari tuduhan yang makin lama makin melekat kepadanya. Melihat keadaan John yang semakin tertekan, Katie mencoba untuk menyadarkan John jika hal yang dilakukannya itu salah. Katie juga mencoba untuk meluluhkan hati pria itu dengan mengatakan kalau dia ingin menikah dan punya anak, bagaimana dia bisa bersekolah, dan bagaimana dia bisa bertahan hidup. Akan tetapi,
Hati pria itu tetap tidak luluh dan dia malah menjawab perkataan Katie dengan kamu bisa memiliki anak dengan saya, kamu bisa menikah dengan saya, dan kamu akan melakukan semua ini dengan saya. Berbagai pressure yang diterima John dari polisi dan media ditambah dengan sikap persuasif Katie akhirnya membuat John bersedia mengakui perbuatannya dan mengatakan di mana keberadaan Katie kepada pengacaranya. Pengacaranya saat itu nampak sangat terkejut setelah mendengar John mengatakan bahwa Katie selama ini berada di balik tembok rumahnya. Pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 1993, polisi dan semua orang yang berada di sana kecuali John terperangah dengan rumitnya proses untuk masuk ke dalam tempat Katie disembunyikan. Bahkan, mereka saat itu mengatakan bahwa ada 30 step lebih yang harus dilakukan untuk bisa mencapai ruangan Katie. Mulai dari mereka harus menarik rak buku beroda untuk mengakses ruangan pertama, kemudian mereka harus menarik vinil yang terletak di lantai untuk menemukan pintu penutup menuju ruang bawah tanah yang terbuat dari beton seberat 200 pound, dan mereka masih harus menarik pintu beton itu dengan alat bantu. Kemudian mereka harus turun melalui lubang sedalam 2 meter, dan mereka masih harus merangkak beberapa meter untuk sampai ke ruangan Katie. Fakta menarik berhasil polisi dapatkan ketika mereka menginterogasi John. Ternyata, John telah merancang dan membangun dungeon ini bertahun-tahun yang lalu sebelum dia menculik Katie. Dan uniknya, Katie juga mengatakan kalau dia pernah bermain-main di dungeon ini ketika tempat ini masih dibangun. Jadi bisa dibilang John ini sangat terobsesi kepada Katie dan dia juga sudah merancang dan mengkonsep penculikan Katie selama bertahun-tahun. Ketika Dominic berhasil masuk ke dalam ruangan Katie, dia sangat terkejut dan senang ketika dia melihat Katie yang masih hidup. Karena dia sebelumnya sudah mengira bahwa suatu hari gadis ini akan ditemukan, tapi dalam keadaan tidak bernyawa. Katie pun kemudian dibawa keluar dari rumah John, dan John sendiri kembali diamankan polisi. Katie nampak bahagia sekali ketika dia akhirnya bisa lepas dari cengkraman pria tua mengerikan itu. Bahkan, para petugas saat itu terheran-heran melihat wajah Katie yang tidak menunjukkan ekspresi sedih sama sekali. Katie pun menceritakan kronologi bagaimana dia diculik oleh John dan perlakuan apa saja yang dilakukan John kepadanya. Dan salah satu perlakuan mengerikan yang dilakukan John kepadanya adalah pria itu kerap kali memaksanya bercocok tanam setiap hari. Selama 17 hari dia disekap di sana. Di sisi lain, John yang sudah mengakui perbuatannya pun dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Tidak hanya menyelamatkan nyawa Katie dari John, Dominic juga berhasil membongkar semua perlakuan tidak pantas yang diterima Katie dari keluarganya yang seharusnya memberikan kasih sayang dan cinta kepada Katie. Katie pun akhirnya mendapatkan keluarga baru yang lebih memperlakukannya layaknya seorang keluarga daripada keluarganya sendiri. Kasus ini tidak berhenti di sini saja. Para petugas pun terus memburu semua orang yang pernah memperlakukan Katie layaknya sebuah objek. Mereka kembali melanjutkan kasus pelecehan yang dilakukan Sal kepada Katie, yang akhirnya membuat Sal berakhir di balik jeruji besi. Bertahun-tahun setelah kasus mengerikan ini berakhir, Katie akhirnya bisa pulih dari segala traumanya dan mendapatkan hidup yang selama ini ia damba-dambakan. Katie mendapatkan keluarga yang sangat menyayanginya, bisa mengejar dan meraih semua hal yang ia impikan, and last but not least, dia memiliki suami dan anak-anak yang sangat mencintainya.